You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. PSSI panen sindiran pedas Bobotoh soal sanksi untuk Beckham, takut Persib juara lagi ya. Bobotoh bereaksi keras terhadap sanksi yang diberikan Komite Disiplin, Komdis, PSSI terhadap salah satu gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Sanksi larangan bermain di 3 pertandingan Liga 1 tersebut diberikan karena Beckham melakukan selebrasi, kedinginan, ala pemain Chelsea, Cole Palmer, saat lawan Persija Jakarta di laga pekan lalu. Beckham melakukannya setelah menyodorkan assist kepada David da Silva, yang menjadi gol penyeimbang di laga tersebut pada menit ke-70, sehingga Persija vs Persib berakhir 2-2. Selebrasi yang dilakukan pemain asli Bandung ini adalah dengan menyilangkan kedua tangan ke dadanya, menandakan perasaan seperti kedinginan. Gestur ini juga kerap dipakai Bobotoh saat mengekspresikan Persib yang tengah berada di puncak klasemen sementara. Bobotoh menduga keras selebrasi inilah yang membuat Beckham atau pria yang akrab disapa Etam ini mendapat sanksi dari PSSI. Di sisi lain, selebrasi gaya ini pun adalah ciri khas selebrasi pemain klub Liga Inggris Chelsea FC, Cole Palmer. Bisa dilihat di akun Instagramnya, @colepalmer10, Cole kerap melakukan selebrasi layaknya orang sedang kedinginan. Beckham pun sempat mi-repost salah satu unggahan selebrasi Cole Palmer tersebut melalui Instagram story-nya, Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2025. Selebrasi tersebut pun dianggap Komdis memprovokasi penonton di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025, sehingga botol berterbangan ke lapangan dari arah tribun ke lapangan. Pemain tim Persib Bandung SDR, Beckham Putra Nugraha melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023. Karena melakukan selebrasi yang berlebihan sehingga memancing reaksi dari penonton dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin, tulis Komdis dalam surat yang diberikan kepada klub. Tak hanya laga melawan Madura United, Beckham juga dilarang bermain total 3 laga melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Sang pemain juga didenda uang sebesar Rp75 juta, itu sesuai dengan nomor surat 128 PERLITER 1, SKKD PSSI 1/2025, yang diberikan Komdis PSSI kepada Persib. Merujuk kepada pasal 55 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, SDR, Beckham Putra Nugraha diberikan hukuman larangan bermain sebanyak 3 pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat, tertulis dalam surat tersebut. Denda sebesar Rp75 juta, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat, tulis PSS lagi. Pemberitahuan ini diberitahukan Komite Disiplin, Komdis, PSSI kepada Persib secara mendadak melalui surat yang dikirimkan tengah malam jelang hari pertandingan kontra Madura United. Hal inilah kemudian yang dikeluhkan pelatih Persib Bojan Hodak. Di media sosial, Bobotoh pun mengkritik pedas sanksi yang dinilai mengada-ada tersebut. PSSI dinilai Bobotoh berupaya mengganggu laju Persib mempertahankan puncak klasemen. Bobotoh kemudian membanjiri kolom komentar akun Instagram PSSI dengan sindiran-sindiran mengenai sanksi ini. Bahkan menyindir PSSI yang dinilai lembek terhadap Persija. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pun mengomentari pelarangan main salah satu pemain andalannya ini.
Hal ini disebabkan Beckham tiba-tiba mendapat sanksi dari PSSI akibat selebrasinya saat laga Persija vs Persib pekan lalu. Pelarangan main ini membuat Bojan Hodak kecewa karena pemberitahuan begitu mendadak. Padahal sudah sepekan Beckham berlatih demi laga ini bersama Persib. 5 hari kami melakukan segala persiapan dengan Beckham. Dan semalam sebelum laga Komite Disiplin PSSI mengirimkan kabar bahwa Beckham terkena larangan bermain. Ini sulit dipercaya, kata Bojan seusai laga kontra Madura United, Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Bojan mengatakan bermain sepak bola di liga bukan bermain sepak bola di PlayStation, tidak bisa menarik satu pemain lalu menggantinya dengan pemain lain seketika. Kami berlatih sepanjang pekan dan satu malam sebelum pertandingan mereka mengirimkan surat ini. Ini sangat buruk dan tidak profesional, tuturnya. Bojan mengatakan hal ini seolah menunjukkan PSSI tidak mengerti dengan kondisi liganya sendiri. Ini adalah liga profesional dan mereka tidak bisa melakukan ini. Apakah itu provokasi? Mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan, katanya. Ia mempertanyakan mengenai letak kesalahan selebrasi Beckham yang memperagakan gestur kedinginan, sampai akhirnya berbuah larangan bermain di 3 pertandingan. Tahun lalu, mereka melakukan hal yang sama terhadap Nick dan Alberto. Saya mengeluhkan ini dan setelah itu mereka memanggil saya. Mereka berkata, "Oke, ini kesalahan kami dan kami tidak akan melakukan ini lagi." Tapi tadi mereka melakukannya lagi, ujarnya. Saya rasa jika di sepak bola Eropa, ada banyak pemain yang jika mencetak gol melakukan ini, selebrasi ice cold. Tapi sekarang di sini, itu membuahkan sanksi. Untuk ini mereka harus memberi penjelasan. Jangan tanyakan pada saya karena saya tidak tahu kenapa, ujar Bojan. Saat ditanya apakah pelarangan bermain ini adalah upaya untuk menggembosi Persib, Bojan mengatakan sebenarnya ingin menjawabnya, tapi ia meminta agar PSSI memberikan klarifikasi. Saya tidak mau berbicara soal PSSI dan lebih baik Anda tanyakan pada mereka. Kenapa Beckham mendapat sanksi 3 pertandingan? Harus menanyakan itu pada mereka. Saya yakin mereka terbuka untuk menjawab pertanyaan ini, ucapnya. Ditahan imbang Madura United, pelatih Persib, mereka parkir bus. Persib Bandung harus puas dengan 1 poin saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Pertandingan pekan ke-24 Liga 1 2024/25 itu berakhir dengan skor 0-0. Tuan rumah gagal memanfaatkan kesempatan saat laga didukung langsung Bobotoh, julukan supporter Persib, yang datang ke stadion. Maung Bandung sebenarnya punya sejumlah peluang berbahaya yang datang dari situasi bola mati atau sepak pojok. Lini belakang Madura United cukup kokoh sehingga bola sulit masuk ke gawang kiper Miswar Saputra. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, sesuai prediksinya, jalannya pertandingan begitu sulit buat mereka. Meski lawan adalah tim papan bawah, tetapi perlawanannya tak bisa disepelekan. Saya sudah katakan sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi laga yang sulit, karena mereka adalah tim yang bagus dan tidak kalah di 4-5 pertandingan terakhir. Juga mereka bermain sangat bagus melawan Dewa United, kata pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pasca laga. Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan, anak asuhnya kesulitan mencetak gol dikarenakan taktik Madura United yang bertahan di areanya sendiri. Skema parkir bus yang dimaksud Hodak berhasil menyulitkan anak asuhnya membobol gawang lawan. Mereka parkir bus, menunggu untuk serangan balik dan kami sebenarnya punya beberapa peluang mencetak gol. Seharusnya bisa lebih baik, tapi mereka juga bertahan dengan sangat bagus, ungkapnya. Meski hanya meraih 1 poin, Hodak tetap mengapresiasi. Terpenting ialah Pangeran Biru masih ada di jalur kemenangan. Pada akhirnya, jika kami gagal meraih 3 poin, maka setidaknya 1 poin itu jadi hal yang penting, karena masih ada 8 poin jarak. Setiap poin, setiap gol itu akan sangat penting. Tandasnya, dengan hasil seri ini,
Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan nilai 51. Hasil ini juga menjaga jarak 8 poin dari Dewa United yang ada di peringkat kedua. Sosok bek Persib Bandung lama tak jadi starter kini dipuji Bojan Hodak, diharapkan tak cepat puas. Bek Persib Bandung Hen-Hen Herdiana kini bisa kembali merebut hati Bojan Hodak setelah tampil apik dalam laga melawan Madura United. Hen-Hen Herdiana menjadi starter atau 11 pemain utama pada pekan ke-24 Liga 1 2024/2025 antara Persib Bandung vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Bojan Hodak memberikan kepercayaan kepada Hen-Hen Herdiana untuk kembali mengisi pos bek kanan sejak menit pertama setelah kehilangan dua bek lainnya, yakni Gustavo Franca dan Nick Kuiper. Ini kali pertama Hen-Hen Herdiana kembali menjadi 11 pemain utama dalam 11 laga terakhir Persib Bandung. Dalam 11 pertandingan terakhir itu, Hen-Hen Herdiana lebih banyak masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti dan duduk di bangku cadangan. Kesempatan untuk bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya pun tidak ia sia-siakan. Hen-Hen Herdiana berhasil mendapatkan pujian dari sang pelatih, Bojan Hodak. Ini pertandingan terbaiknya tahun ini. Tapi jangan cepat puas dan laga berikutnya dia harus lebih baik, pesan pelatih asal Kroasia ini. Lebih lanjut, Bojan Hodak memandang Hen-Hen tampil apik dan bekerja keras baik saat tim menyerang maupun bertahan. Selama 90 menit Hen-Hen tampil konsisten, hanya saja di masa injury time ia mengalami kram dan harus ditarik keluar digantikan Zalnando. Dia benar-benar bekerja keras, dia tidak bermain selama 90 menit dalam waktu yang lama, itu alasannya dia mendapat kram, paparnya. Sementara itu, pemain lulusan diklat Persib itu pun berharap dia bisa kembali mendapatkan kepercayaan tersebut dari Bojan Hodak. Mudah-mudahan ini juga bisa terus mendapatkan kesempatan bermain. Terima kasih Coach Bojan yang memberikan kepercayaan, papar Hen-Hen. Jika diberikan kesempatan lagi, mudah-mudahan bisa mendapat yang terbaik seperti tahun lalu dan menjadi juara. PT PBB keluarkan respon resmi untuk melawan ketidakadilan dari Komdis PSSI terkait sanksi Beckham. Keputusan Komite Disiplin, Komdis, PSSI yang menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan kepada Beckham Putra Nugraha menimbulkan tanda tanya besar bagi PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB. Sanksi tersebut diberikan menyusul selebrasi dengan gestur kedinginan yang dilakukan Beckham dalam pertandingan tandang melawan Persija Jakarta pada tanggal 16 Februari tahun 2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Manajemen Persib menilai hukuman ini tidak hanya berlebihan, tetapi juga terkesan dipaksakan. Selebrasi yang dilakukan Beckham dengan meniru gaya Cole Palmer dengan gestur seolah kedinginan, seharusnya mutlak tidak bisa dianggap sebagai bentuk provokasi. Apalagi, tidak ada reaksi berlebihan dari pemain lawan maupun supporter di stadion pada saat itu. Yang lebih mengejutkan, keputusan sanksi ini dikeluarkan hanya belasan jam sebelum Persib bertanding melawan Madura United. Tentu ini sangat merugikan tim yang sudah mempersiapkan skema permainan dengan Beckham sebagai starting 11. Hal ini memicu dugaan bahwa keputusan Komdis PSSI tidak hanya sekadar penegakan disiplin, tetapi bisa jadi merupakan bagian dari upaya menggembosi kekuatan Persib dalam persaingan Liga 1 musim ini. Lebih ironis lagi, dalam pertandingan yang sama, penyerang lawan yaitu Marco Simic terlihat jelas menyikut Beckham dengan sengaja. Namun insiden tersebut justru luput dari hukuman. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa ada standar ganda dalam pengambilan keputusan Komdis PSSI. Begitu salinan keputusan dirilis pada tanggal 20 Februari tahun 2025, PT PBB langsung mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding. Manajemen Persib menegaskan bahwa Beckham tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, sehingga sanksi ini harus dikaji ulang. Proses banding ini juga menjadi bentuk protes terhadap keputusan yang dianggap tidak adil dan merugikan tim,
Persib berharap Komdis PSSI dapat bertindak lebih profesional dan objektif dalam menilai sebuah kejadian di lapangan. Sanksi ini membuat Beckham harus melewatkan 3 pertandingan penting bagi Persib. Hukuman mulai dijalankan saat menghadapi Madura United pada tanggal 22 Februari tahun 2025. Selain itu, Beckham juga dipastikan absen dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Absennya Beckham dalam laga-laga ini tentu menjadi pukulan bagi tim yang sedang berusaha menjaga posisi tetap di puncak klasemen. Sanksi ini semakin mempertegas inkonsistensi PSSI dalam menerapkan aturan. Berbagai insiden lain di Liga 1, termasuk pelanggaran yang lebih jelas, seringkali tidak mendapat hukuman seberat ini. Manajemen Persib mempertanyakan apakah ada standar ganda dalam pengambilan keputusan Komdis PSSI. Jika selebrasi Beckham dianggap sebagai pelanggaran berat, lantas bagaimana dengan berbagai aksi lain yang lebih jelas mengandung unsur provokasi atau tidak sportif di pertandingan lain? Dalam pernyataan resminya, manajemen Persib juga mengajak seluruh elemen tim untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh keputusan ini. Kompetisi masih panjang, dan perjuangan untuk mempertahankan gelar juara tetap menjadi prioritas utama. Mereka meminta para pemain dan staf untuk tetap solid, serta terus bekerja keras demi hasil terbaik di setiap pertandingan. Di sisi lain, Bobotoh diharapkan tetap bersatu dan mendukung tim dengan cara yang positif. Dalam situasi seperti ini, dukungan moral dari supporter sangat dibutuhkan agar tim tetap termotivasi menghadapi tantangan ke depan. Manajemen Persib juga menegaskan bahwa mereka akan terus berupaya melindungi kepentingan tim dan pemain dari keputusan yang merugikan. Mereka dengan tegas menggaungkan akan melawan faktor-faktor non-teknis. Sanksi terhadap Beckham Putra Nugraha menambah daftar panjang keputusan kontroversial yang seringkali dibuat oleh Komdis PSSI atau bagian-bagian lain dari induk organisasi sepak bola di Indonesia tersebut. Jika PSSI selaku federasi sepak bola tertinggi di Indonesia ingin lebih dihormati, maka seluruh keputusan yang mereka harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan konsistensi. Sebab, tanpa itu semua, kredibilitas sepak bola nasional akan terus dipertanyakan siapapun orang yang menjabat sebagai ketua umum. Meski hasil imbang lawan Madura United, Bojan Hodak optimis tatap laga lawan Persebaya. Pelatih Persib Bandung, Henhen Herdia mengatakan, seluruh pemain telah berusaha keras untuk mengamankan poin penuh. Karena itu, katanya, tim kecewa dengan hasil imbang tersebut. Kendati demikian, Henhen tetap mensyukuri hasil imbang tersebut. Patut disyukuri oleh saya pribadi. Meski tidak puas karena bermain imbang di kandang, tapi, kami sudah berusaha dan itu satu poin yang penting, mesti disyukuri, kata Bojan Hodak. Henhen menegaskan, ia dan rekan-rekannya akan berusaha untuk bangkit pada laga selanjutnya. Persib akan melawat ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-25, tanggal 1 Maret tahun 2025 mendatang. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, bebernya. Di sisi lain, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, seusai prediksinya, laga berlangsung sulit. Madura United dinilainya sebagai tim kuat karena mereka tidak kalah pada 4 laga beruntun, dan bisa menang melawan Dewa United yang merupakan salah satu tim terbaik di liga. Mengenai laga ini, mereka parkir bus, menunggu untuk serangan balik dan kami sebenarnya punya beberapa peluang mencetak gol. Seharusnya bisa lebih baik, tapi mereka juga bertahan dengan sangat bagus, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, beberapa serangan lawan cukup merepotkan. Namun, lini pertahanan Persib masih solid, termasuk beberapa penyelamatan gemilang kiper, Kevin Mendoza. Kevin melakukan penyelamatan yang bagus. Pada akhirnya, jika kami gagal meraih 3 poin maka setidaknya 1 poin itu jadi hal yang penting karena masih ada 8 poin jarak. Setiap poin, setiap gol itu akan sangat penting, jelasnya. Bobotoh soroti hasil Persib Bandung vs Madura, seri di kandang sama saja kalah.
Persib Bandung harus puas berbagai angka dengan Madura United pada pekan 24 Liga 1 2024/2025. Laga Persib Bandung vs Madura United ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Kedua tim pun mengakhir pertandingan tanpa terciptanya satu gol pun. Dalam laga itu, Maung Bandung terlihat kesulitan membongkar pertahanan Madura United yang cukup kokoh. Sejumlah peluang yang didapatkan Persib di babak pertama, juga gagal dimaksimalkan. David Da Silva mendapatkan peluang pertama di menit kelima, tapi eksekusinya dari jarak dekat masih melambung dari gawang Madura United. Madura United juga melakukan perlawanan, seperti di menit 61, SC Jari memperoleh peluang, tapi sepakannya ke arah tiang jauh masih mampu ditepis Kevin Ray Mendoza. Jual beli serangan pun terus dilakukan kedua tim, namun usaha Persib maupun Madura tak kunjung membuahkan hasil hingga laga berakhir. Perihal hasil seri tersebut, turut disoroti Viking Distrik Indramayu. Mereka menilai, remis di kandang sendiri sama halnya dengan kalah. Jalannya pertandingan Persib banyak kehilangan bola. Main di kandang dengan hasil seri sama saja kalah, ujar Ketua Korwil Kedokan Bunder Viking Distrik Indramayu, Ferdiansyah. Menurut Ferdiansyah, tidak hadirnya Beckham Putra yang absen sangat terasa memengaruhi gaya permainan Persib. Ia juga menyoroti soal sanksi dadakan oleh Komisi Disiplin, Komdis, PSSI untuk Beckham Putra hanya karena selebrasi. Gelandang berusia 23 tahun itu dihukum Komdis PSSI usai melakukan selebrasi Ice Cold dalam partai melawan Persija Jakarta di pekan ke-23. Selebrasi itu dianggap sebagai provokasi. Di sisi lain, hasil remis melawan Madura United membuat Maung Bandung kini mengoleksi 51 poin, atau berjarak 8 poin dari Dewa United di posisi kedua dengan koleksi 43 poin. Jarak poin masih kurang aman, tapi kami optimis juara, ujar dia. Mulai dekati Persib Bandung di klasemen Liga 1 2024/2025, Dewa United targetkan gelar juara. Dewa United perlahan mulai mendekati Persib Bandung yang kini bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Namun, fakta tersebut nyatanya tak membuat pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering percaya diri timnya bisa menjuarai Liga 1 musim ini. Lebih tepatnya Jan Olde Rickering belum mau membahas soal peluang juara Liga 1 2024/2025, sebab perjalanan Dewa United masih jauh untuk mengejar Persib yang berjarak 7 poin, ditambah dengan 11 laga tersisa. Saat ini Dewa United berada di posisi kedua dengan 43 poin. Sementara itu, skuad Maung Bandung, julukan Persib di puncak klasen dengan 50 poin. Egy Maulana Fikri dan kolega terus menempel Persib setelah berhasil menang 2-0 atas Persebaya. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2025. Jan Olde Rickering mengatakan timnya punya selisih poin cukup jauh dengan Persib. Dia menilai cukup sulit Dewa United untuk memangkas jarak poin dengan melihat konsistensi penampilan Persib sejauh ini. Yang pertama, saya beritahu pemain saya, sebelum laga lawan Persebaya, Persib beda 10 poin dengan kami. Mereka hanya kalah 1 kali musim ini, dan itu lawan Dewa United. Jadi, sisa 11 laga ke depan mereka setidaknya harus kalah 3 kali, kata Jan Olde usai laga, dikutip Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Itu tidak realistis untuk kami mengejar mereka, tambahnya. Pelatih berusia 41 tahun mengatakan akan bekerja keras agar mempertahankan posisi Dewa United di 4 besar klasemen kompetisi kasta teratas di tanah air. Sebab, ketimbang mengincar gelar juara, ia merasa menargetkan 4 besar merupakan hal realistis yang bisa dicapai Dewa United. Jadi, dia akan terus memoles tim asuhan agar lebih tangguh.
Di posisi 4 besar, itu realistis untuk kami, tutup Yan Olde Rickering. Bojan Hodak ungkap misteri menghilangnya Dimas Drajat dari Persib Bandung. Sudah sebulan lebih Dimas Drajat menghilang dari Persib Bandung, striker timnas Indonesia itu tidak bermain dalam 6 pertandingan berturut-turut di BRI Liga 1 2024/2025. Bahkan dalam 16 pertandingan terakhir Persib di BRI Liga 1, Dimas Drajat hanya tampil 3 kali dengan jumlah 92 menit, ia sekali menjadi starter dan 2 kali menjadi pengganti. Pelatih Persib, Bojan Hodak angkat bicara mengenai absennya Dimas Drajat. Ia memperkirakan mantan striker Persikabo 1973 itu baru bisa kembali usai lebaran pada April tahun 2025. Dia tidak berlatih karena mengalami suatu cedera. Karena itu dia harus beristirahat. Secepatnya dia akan kembali berlatih bersama tim dan segera kembali. Saya yakin setelah Ramadan, setelah masa jeda dia akan kembali, ujar Bojan Hodak. Lantaran kerap bergelut dengan cedera, Dimas Drajat baru bisa bertanding 12 kali di BRI Liga 1 untuk Persib. Bomber berusia 27 tahun itu mengoleksi 2 gol dan 2 assist. Dimas Drajat masih akan absen saat Persib menjamu Madura United. Pertandingan pekan ke-24 BRI Liga 1 itu bakal diadakan pada Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain Dimas Drajat, Persib juga kehilangan Gustavo Franca menghadapi Madura United imbas akumulasi kartu. Nick Kuiper juga terancam absen buntut dari cedera ringan yang dialami. Semua oke? Mungkin hanya Nick Kuiper yang tidak ikut berlatih karena dia merasakan ada nyeri akibat benturan di laga sebelumnya. Sedangkan semuanya gabung latihan dan semuanya normal. Semua bagus, imbuh Bojan Hodak. Cause you know that